4, 3, 2, 1, Jos. Selamat malam. Buka celana. Buka celana. Selamat malam teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih sudah nonton podcast Wijaan. Hari ini saya kembali kedatangan tamu orang ini nggak jelas nih mau ngapain ini saya panggil dia. Tapi hari ini saya ngundang dia tuh ya adalah nanti ya. Wi, ya belum ngobrol lebih lanjut nih. Okay. Orang-orang udah tahu loh. Lepas masker dulu ya. Oke. Okay. Wah, lega seperti biasanya. Makasih lo udah datang. Kita cas dulu dah. Oh, kayak nggak ada ini dah. Kayak nggak ada temen lagi. Enggak, bukan apa. Kan referensi kan makin bagus, makin oke lah. Viewer kemarin yang nonton oke lah. Oke. Wi, lu mau ngapain sih, Wi? Katanya disuruh buat minum kesini. Oh, suruh bukan minuman? Iya dong. Oh, minuman apa sih? Ya sesuai request lu yang dari classic drink dulu kan. Oh iya benar. Ntar kita buat dua yang mabok ya? Yang mabok lah. Janganlah Wi. Teman-teman yang di rumah, Dwi ini datang lagi ke podcast Wijaan. Gak tahu dia mau ngapain. Katanya sih gue request bikin minuman tapi enggak. Gue gak pernah request sama dia itu. Handphonenya barbar guys. Jangan ditunjukin kan. Kurang ajar ini. Handphone itu. Enggak, itu part of dari creativity aja. Oh bener, orang kreativitas tuh gak bisa dibatasi ya. Iya kan? dong. Sama kayak bikin minuman. Nyaru aja sih sebenarnya gak punya kerjaan. Itu sebetulnya titik. Baiklah teman-teman semua. Dwi datang ke sini, saya minta dia untuk buat minuman yang klasik ya. Iya yang klasik. Itu boleh dibilang kan? Boleh, itu bakal buat old fashion sama Clover Club. Nah, jadi itu kalian bisa coba-coba kalau di rumah kalian ada bahan-bahan dasarnya nanti. Itu simpel sih bang, itu simple ya? Iya simpel banget. Oh nanti lo jelasin aja bahannya apa aja, pas itu nanti kan kita buat. Teman-teman, ini dia kita saksikan bartender yang kocak, nggak cocok deh bartender jadi pelawak. Kita saksikan ya teman-teman, dia buat minuman ini seperti apa. Kalian boleh nanti tanya-tanya lewat Instagram yang kemarin ya masih ada. IG boleh. Masih ada Instagram ini. Atau nanti kalau ketemu di jalan, ngomongin koktail gitu boleh ya. lah. Kalau nggak tabrak aja udah. Ya teman-teman cuma kita saksikan Dwi bikin minuman. Ayo nanti ya kita bikin sekarang ya. Sip. Catch me howling at the moon. Nah guys yang di rumah udah lihat kan bikin minumannya sesimpel itu, segampang itu. Kalian pasti bisa lah kalau di rumah ada kayak bourbon sama gin ya. Bourbon, gin, kalau yang old fashion bourbon, simple syrup sama bitter. Angostura bitter yang paling aman. Iya, Angostura bitter. Oke, bisa. Nah teman-teman kalau pengen belajar boleh, nanti kalian setelah nonton video ini kalian boleh belajar di rumah. Pakai bourbon bisa, pakai gin, yang ini pakai gin ya? Iya, yang ini? Clover Club itu pasti ya? Gin lah bang. Pasti gin lah ya? Pasti gin. Teman-teman di rumah, tadi udah lihat videonya kan? Nah sekarang kita cobain minumannya. Ini pembuatannya simple, sederhana. Wih, kita coba dulu deh. Ini dari ya. old fashion ya? Old fashion. Cheer ke bawah, cheer. The best kan? Tapi kalau yang untuk old fashion ini, simple syrup gue ganti pakai Oleo Saccharum. Oh gitu? Ya, Oleo Saccharum itu dibuatnya pakai kulit jeruk. Kulit jeruk itu, gue pakainya yang orange Saccharum. Orange Saccharum. Dipil dulu jeruk, nanti lu rendem pakai gula.
Nanti tinggal ditaruh di gula aja. Oh gitu. Itu prosesnya paling 2-3 harian sih bang. Oh diendapkan dulu. Diendapkan. Sama air gula. Enggak sama air gula, sama gula Sama yang gulanya. Ya, sama gula pasir nih lo taruh aja. Oh taruhnya nggak pakai Iya. nggak pakai Nggak pakai. nggak istilah kayak simple sirup itu nggak usah ya. Enggak. Itu nggak perlu air lagi sih. Tapi kalau lo mau mempercepat untuk untuk melting dilutionnya, untuk nyari oilnya itu bisa sih. Tapi takarannya airnya harus dikit ya. Oh. Palingnya cuma 30. Oh ya, jadi nggak terlalu cair mungkin. Nggak terlalu cair, harus kental sih. Kental banget ya. Nah untuk minuman ini apa sih bahan dasarnya yang lu buat tadi? Ini absolutely bourbon. Bourbon Itu udah Bourbonnya pasti. pakai apa? Tadi pakai apa aja? Tadi kan pakai Jim Beam. Ya. Tadi pakai Jim Beam. Habis itu orange saccharum sama bitter. Sama bitter. Udah itu aja sih. Simpel kan bang. Ukurannya berapa sih itu? Kalau boleh Itu tahu? kalau yang tadi gue buat minum itu 30 jadi 60. Habis itu yang untuk oleo sacharumnya gue tambahin 30 biar nggak terlalu manis. Ya. Bitternya 3 dash. Jadinya 6 30 sama 60. Udah kelar. Kelar. Wah guys, sesimpel itu bikin minuman senikmat ini klasik koktail jatuhnya. Klasik koktail old fashion. Oh udah, minum dulu lah. Harus lu ya nungguin ya. Enggak sih, tapi enak, jujur enak. Jadi ya minuman yang dibuat Dwi ini kalian mungkin lihat di video ini ada 2 minuman, yang satunya gue pengen bahas satu ini. Wih, behind story dari minuman ini apa sih namanya? Old fashion. Old fashion. Iya, old fashion itu kayak di tahun berapa begitu kalau gue nggak salah ya. Itu adalah untuk penghormatan untuk Kolonel James A. Pepper. Oke. Jadi kolonel ini adalah master destilasinya. Oh, master destilasinya dari ini sendiri, dari Kentucky sih dia. Oh, dari Kentucky. Dari Kentucky dia. Okay. Habis itu mungkin ada di bar situ kan kayak kita buat penghargaan buat penghormatan dia. Iya, udah dibuatin aja. Oh, jadinya seperti ini. Itu tahun berapa, Wi? Tahun 1981 kalau gue nggak salah. 1981. 1881 bang. 1881. Udah tua. Berarti minuman ini udah dari dasarnya memang seperti ini bahan dasarnya. Iya. Nggak ada yang berubah sedikit pun. Nggak ada yang berubah sih. Kalau emang udah old fashion udah pasti itu bang, bourbon, bitter sama sama gula. Tadi bourbon tadi lu gak pakainya kan Jim Beam. Kalau seandainya kita ganti ke brand yang lain sama aja. As long itu bourbon, tapi Jack D itu bukan bourbon, setahu gue itu kan Tennessee. Tennessee emang. Iya, emang sama kan. Sama. Kalau misalkan orang nih, kalau misalkan bourbon, dia minta bourbon lu di bar lu nih. Minta bourbon dong, lu kasih Tennessee itu sih udah salah bang. Iya. Kayak kan? bourbon itu kan setahu gue bulat, itu kan ada bourbon. Iya, bulat bourbon, Maker's Mark, yang kayak gitu, bourbon, Jim Beam. Jim Beam sama tuh yang tadi tuh. Apaan? Yang 101. Walter Key. Yes, Walter Key. Itu Walter Key itu kayaknya lebih enak pakai ini ya. Ini bourbon sih bang kalau menurut itu balik lagi ke preference. Iya, balik lagi ke selera lu. Mungkin kalau misalkan lu gue pengen old fashion tapi bourbonnya ini ya boleh kok. Tapi kalau pakai yang di luar bourbon kayaknya kurang gitu. Kurang. Gitu. Pakai katakan whisky lah ya. Iya. Itu kurang ya. Iya, lu menyalahi kayak emang old fashion tuh emang udah bourbon. Kalau lu pakai yang lain salah. Ini podcast kali ini benar-benar podcast yang edukasi buat teman-teman yang baru belajar mungkin kan bisa nyontoh. Anak-anak yang masih katakan kuliah ada kan jurusannya bartender mungkin ada kayak nggak usah ya. Ada lah bang. Di setiap kalau misalkan lu masuk perhotelan kan udah pasti dapat bar. Kalau lo nyarinya apa sih tata hidangan ya? Iya. Tata hidangan pasti ada sih. Oke, nah itu kalian di rumah boleh nanti jadi referensi kalian untuk bikin koktail ini. Tadi tuh detail banget dia bikinnya dari segala macam. Ingredientnya apa aja, bahan dasarnya apa aja. Ini very simple banget untuk sebuah koktail, klasik koktail ya. Drink. Makanya yang dari podcast pertama yang gue bilang, lo harus belajar dulu klasik drink bang. Betul. Nanti kalau lo udah tahu root akarnya, lo bakal gampang untuk nge-twist ini bakalan kemana, lo bakal tambahin apa, ini lo bakal jadiin apa lagi, temanya lo bakal gimanain lagi, itu sih bang. Makanya kalau jadi bartender baru yang masuk dunia hospitality itu lebih baik kamu mempelajari apa yang klasik koktail dulu. Iya. Klasik koktail sendiri ada berapa jenis sih? Banyak bang, banyak mas. Selain ini apa lagi? Mojito klasik koktail, Negroni klasik koktail, Rastinil klasik koktail, Clover Club kayak ini, old fashion. Banyak banget. Itu rata-rata ada behind story-nya semua ya? Behind story-nya semua.
Ini behind story-nya karena untuk tadi Untuk menghormati Kolonel James E. Pepper itu tadi karena dia master base. Kalau kita berikan penghormatan untuk dia. Dan berarti kita minum ini ngormatin dia ya? Iya dong. Nah itu Dawi, anehnya di luar sama Indonesia tuh orang tuh lebih appreciate kalau di luar itu sampai dibikinin story Iya. Tapi kalau Indonesia mah ya enggak kayaknya ya. Belum ada ya? Kalau di sini menurut gue sih itu ada aja Bang, tapi iya, tapi kan mungkin lingkupan dia aja. Iya, ibaratkan nih lo sama gue di bar kan. Buat minuman yuk, ini minuman kita. Ya udah kan. Oke, iya sih benar juga. Tapi kan nggak sampai historinya sepanjang. Iya. Wah gila. Ini lahirnya pertama kali di mana minuman? Di Kentucky, Amerika Serikat. Ya? Amerika Serikat. Wah gila. Minuman dari Amerika sampai ke Bali sekarang ini kita bisa menikmatin. Umur gue masih muda, umur lo masih muda. Gue nikmatin minuman old fashion ya. Itu tuh kayak legacy. Legacy banget. Nah ini aku buatkan untuk kamu sebuah minuman enak nih. Gitu. Tapi belum tentu juga anak cucu kita nanti bisa tahu minuman ini. Apa kan terus ya? Nggak tahu juga lah ya. Ya, perkembangan zaman ya. Makanya itu tadi Bang, makanya kalau mulai yang kalau misalkan gue jalan-jalan nih, klasik koktail itu pasti ada kok. Pasti ada ya. Walaupun dia nggak mencantumkan di menunya, tapi at least itu pasti bakalan ada. Pasti ya, iya. Setiap bartender pasti bisa lah ya. Iya, setiap bartender pasti bisa dan itu udah kayak misalkan memang dia menjual bourbon atau apa, lo pasti bisa buat ini kan tanya, bisa apa? Pastilah. Kalau nggak bisa bukan bartender namanya. Tukang ledeng. Iya. Guys, ini simple banget. Dengan kalian punya bahan-bahannya, apalagi kalau kalian punya bourbon di rumah yang ya nggak banyak, tapi kan mau menikmati dengan cara lain selain bourbon cola. Gitu. Betul banget. Nah, kalau kita minum terus, buset, lu gila, aus coy, aus kurang aja. Gue juga amat. Gue punya kantong Doraemon. Apa? Yay, finally. Nggak enak nih kalau minum old fashion itu harus dengan temennya. Iya, karena ini memang kayak minuman santai gitu loh. Iya, lo after work, lo kayak minum aja. Memang kalau lo pencinta koktail ya lo pasti wah bourbon, ambil bourbon. Udah buat simple sirup, pakai gula lah. Abis itu bitter. Udah. Nah, bitter itu apa sih? Bitter itu adalah kayak kalau in Indonesianya itu adalah ini apa namanya? Pembuat rasa pahit, kayak lo ada cap untuk rasa pahitnya. Oke. Ya, Angostura bitter. Wah, itu sejarahnya panjang, Bang. Tahu lo? Tahu dikit. Tapi kita nggak usah bahas itu. Kita ngerokok aja lo. Lo nggak minta rokok gue? Enggak. Ya? Rokok gue lebih enak. Oh iya. Keren ya Bi. Nikmat. Lo belajar kayak gini berapa lama kemarin? Udah dari 2014 kan. 2014 ya. Iya. Berarti dasarnya lo udah tahu semua minuman itu ya? Enggak. Kalau katakan klasik koktail lo ya? Klasik koktail sampai sekarang pun gue masih belajar Bang. Karena itu banyak. Dan kayak yang kemarin gue bilang, lu bakalan enggak kayak tacap tuh waktu lu nggak bakalan inget kalau emang seiring lu nggak ini buat aja. Lu memang inget ingredient nih. Iya. Tapi kalau emang lu nggak pernah buat itu kayak, aduh, ntar lupa lagi gitu. Yang paling banyak setiap bar itu kayaknya Mojito ya. Mojito, Negroni old fashion itu masuk sih. Itu setiap bar tuh pasti akan punya ya. Iya pasti akan punya. Sama satu lagi Virgin Mojito. Ya jelas. Gue nggak tahu namanya itu kenapa Virgin Mojito. Kalau menurut gue ya, seiring yang gue baca atau yang karena sempat gue ikut kompetisinya kan, itu dulu kayak minuman yang dibawa untuk para pekerja, pekerja. Tapi itu masih virgin Bang. Oh belum campur alkohol. Iya belum dicampur alkohol. Lo memungkinkan nggak nih? Kayak gue pekerja kan? Gue pekerja. Bang, gue bawa jamu sama lu. Apaan nih? Lo cobain kan? Cobain. Oh enak. Tambahin alkohol gimana? Ya coba aja. Kemungkinan besar seperti itu. Mungkin bisa jadi. Iya, karena kan eksperimen secara nggak sengaja. Nah, kan ada beberapa koktail juga historinya itu karena memang dia kayak healing, kayak menyembuhkan, kayak gin and tonic itu kan kayak kalau nggak salah itu malaria. Ya. Untuk menyembuhin penyakit kalau nggak salah. Iya, untuk menyembuhkan penyakit makanya. Wah gila. Wi. Iya. Gue belum habis Wi. Udah bisa aja. Aus Bang. Sabar dong. Ini minuman kedua nih.
Ini Ini apa nih? Ini Clover Club. Clover Club. Ini Iya. klasik koktail juga kan? Ini klasik koktail juga. Kalau lo tahu ini ditemukan ketika para gentleman waktu itu. Oh, gentleman. Iya, gentleman dong. Bahasa lu berat. Laki-laki sejati. Iya, gentleman yang para jurnalis itu berkumpul. Heeh. Kayak dia lagi, ada berita apa nih gini. Setelah itu kayak lo kayak minum apa gin gitu, coba tambahin ini, Iya, ini, iya. terciptalah jadinya Clover Club. Oh, Clover Club. Kalau nggak salah ini di Philadelphia deh. Sebuah, ya kayak di hotel gitu, kayak bar hotel gitu, Philadelphia. Gentleman, si jurnalis ini lagi Jurnalisnya. ngumpul, ya udah pada minum ini. Ini refreshing bang. Masa? Iya, Tapi sweet, kok sour. kenapa pink-pink begini? Pink itu karena ada raspberry sirup. Raspberry Iya, sirupnya. yang putih-putih itu foam dari egg white-nya. Oke. Iya. Base-nya Ini, gin. ntar. Oh iya. Cheers. Ini kayak cewek gue minum begini. Ini minuman cewek atau cowok sih? Apa aja sih bang? Siapa aja bisa kok. Menurut gua nggak ada gender tertentu untuk lu menikmati koktail as long as lu suka bang. Iya sih. Kayak misalkan banyak nih kan stereotipnya kayak udah kayak cosmopolitan itu terkenal dengan minuman para wanita. Iya, Tapi kalau cosmopolitan. emang lu suka, Kenapa enggak? kenapa enggak kan? Tergantung minat Iya, masing-masing. tergantung lah. preference orang balik sendiri dong. Nah, ini sendiri ingredient dan bahan dasarnya apa aja sih? Wi? Ini ada gin, Yes. abis itu raspberry syrup, lemon juice, Yes. sama egg white untuk ini apa namanya untuk foamy-nya dia. Oh, itu berapa mili takarannya? Kalau misalkan tadi karena gue buat 2 itu ginnya 90, Ya. raspberry sirupnya Ya. itu 30, egg white-nya 30, sama lemonnya 30. Oke. Wah, Jadinya lu baru minum nih ginnya masih kerasa ya. masih kerasa Iya. banget, kerasa banget. Iya, kerasa. kerasa dong. Dan dia memang harus pakai gelas martini seperti ini. Martini boleh, coupe juga boleh. Ya, gelas coupe ya, iya, tahu. coupe, iya. Gelas cube. Jadi kalian di rumah kalau nggak tahu ini namanya gelas martini. Martini itu ada lagi gelas cube, ada lagi gelas margarita, beda lagi. Margarita beda lagi. Beda lagi itu ada jenis. Kan nggak mungkin lo buat old fashion pakai margarita dong. Enggak dong. Ya beda lah. Nggak mungkin. Pasti dia pakai rock glass lah. Iya rock glass dong. Pasti rock glass. Rock glass. Pasti. Guys, aduh, ini malam ini sih Tipsi malam, lu? nggak tipsi sih, kan minuman santai. Oh, yes. Kalau tipsi mah botol tadi Iya, pindahin sini. Tak pulang kita jadinya. Ini ada garnishnya nih, apa sih? Itu lemon peel bang. Oh, lemon peel. Iya untuk karena ini kan content of egg white. Ah, Jadinya kalau lo nggak bener nge-take care untuk egg white-nya itu, ya. dia tuh masih kerasa bau amis. Oke. Makanya di kelarnya itu bisa lu peel biar oilnya keluar Iya, itu bakal ngematiin rasa amisnya bang. Oh, jadi kalau memang di rumah kalau kalian nggak bisa ngolah untuk katakan putih telur ya? Iya putih. Tapi sekarang masih banyak loh bang kayak alternatif putih telur. Oh, jadi dialihkan ke Ada yang ada lain. Itu ada. pakai apa? Itu kayak ada satu produk yang memang dia kayak lu tinggal tetesin aja, lu shaking, dia udah koktail yang lu mau bikin yang lu foamy, Foamnya lebih lebih tinggi. yang ngefoam itu pasti bakal bakal ada foamnya. Oke. Sama satu albumen yang powder juga udah ada. Oh ya, gue pernah dengar. Albumen powder itu juga Jadi udah kita nggak perlu pakai telur lagi. nggak ya. perlu pakai putih telur. Tapi perlakuannya sama. Sama, lu harus dry shake dulu. Kalau lu pakai putih telur sama yang untuk bahan foamy-foamyan itu pasti di dry shake dulu biar lebih keluar dia foamnya. Oke. Dikocok dulu tanpa es, Ya, nanti kocokan kedua lu masukin es, baru di fine straining. Berarti dia 2 kali shaking dong. 2 kali shaking bang. Kalau untuk ngejaga kalau lu bikin minuman dari telur putih telur itu harus 2 kali shaking. Oke. Karena gue pernah dulu sekali waktu kompetisi yang pertama kali gue. Itu gue cuman sekali, abis itu di tartar abis-abisan gue sama jurinya. Iyalah harusnya 2 sekali. Ya makanya kan karena itu ketidaktahuan saya dari awal jadi sekarang. benar. Oh kalau misalkan pakai putih telurnya harus 2 kali. Oke, karena dia nyari foamnya. Nyari foamnya bang. Makan dan terkadang juga kalau lo mau lebih buat bold lagi buat foamnya itu orang-orang ya pakai spiral yang dari fine strainer yang dari strainer gue tadi yang kemarin gue bilang kan. Iya benar. Dipakein. Nah, itu dia guys, pentingnya kemarin itu kita undang Dwi itu untuk memperkenalkan alat-alat bar dan hari ini saya panggil dia kembali dan dia mau. Dia untuk bikin koktail. Nah, ini koktailnya udah dibuat sama dia dan klasik koktail. Ini behind story-nya apa sih?
Tahu nggak lo? Ya itu tadi, ya para jurnalis kumpul aja bang. Oh, para jurnalis Karena tadi. emang dia kayak nongkrong di bar nih. Oke. Pulang kerja. Oh, berarti semua jurnalis. Jurnalis pokoknya kayak lu lah temenan. Jurnalis ayo kita nongkrong di situ. Oke, kongko-kongko lah. Iya bahasa. kongko lah. Habis pulang kerja ada berita apaan lo? Oke. Kotak ngetik minum yuk minum. Sambil santai bang. Jadi mereka yang istilahnya berperan dalam minuman ini ya. Iya. Tapi yang bikinnya tetap bartender. Tetap bartender. Tapi Mereka cuma ngasih arahan aja. Ini coba dong dicampurin ini, coba dong dicampurin. Nah tadi lu pakai spirit ya namanya? Iya, Spiritnya itu gin ya? Gin. Nah sekarang kan banyak banget perkembangan zamannya gin banyak banget. Ada dari Japanese gin. Itu kalau pakai Japanese gin bisa nggak sama? Bisa aja bang. Sama. aja. Aslong itu gin, nggak lu campur vodka udah. Nah untuk lu sendiri nih, gin itu yang benar-benar pas untuk sebuah minuman yang dibuat dengan behind story tadi apa? Ya gin yang agak bagusan dikit. Gin yang Hendrik menurut lu? Bagus sih. Bagus ya? Bagus. Hendrik bagus. Mah jangan ditanya bang kalau Hendrik mah. Kalau Hendrik bagus ya? Bagus mbak, bagus. Kalau Hendrik mah jangan ditanya lo mah, ya Allah. Berarti cocok banget ya? Cocok banget. Hendrik ditambahin Hendrik tonic kayak udah kelar bang. Tambahin cucumber. Jadi tolong yang nonton ini para teman-teman supplier, Oke. barang kalian masuk, iklan. Oke. Duit satu gua Oke, boleh. untuk di rumah lah. Santai-santai enak tuh ngejin. Apalagi bareng istri, pacar gitu, teman-teman. Oke. Nah kalau diganti dengan yang tadi apa? Yang ada Kayak vodka. bukan? Ini kan warna pink nih. Dari apa tadi? Raspberry. Raspberry. Kalau diganti dengan yang lain? Kalau Grenadine boleh-boleh aja sih. Grenadine boleh-boleh Iya, aja? boleh. boleh. Grenadine ya. Yang penting Tapi dia masih rasanya? ada colorin. Kayak mungkin Grenadine itu bakal lebih beda. Kalau ini kan ada rasa berry-berrynya. Kalau Grenadine kan emang ya udah Grenadine gitu jadi. Tapi mungkin dari color bakalan lebih pekat dia Grenadine. Kalau Raspberry kan nggak pekat-pekat banget. Ya, ini nggak pekat banget ya? Iya nggak pekat-pekat banget. Kalau mungkin kalau lo pakein Grenadine dia bakal lebih merah gitu. Oke. Nah guys yang di rumah ini bau telur itu nggak ada sama sekali. Tadi Dwi sempat bilang kalau nggak bener ngolah telurnya itu akan amis. Bakal amis. Nah banyak juga yang di rumah guys, banyak juga orang-orang tamu yang di bar khususnya itu yang alergi putih telur. Iya alergi putih telur. Makanya dialihkan dengan yang tadi itu. Iya kayak udah produkan yang memang udah bisa buat foam sama kalau lo punya albumen powder ya udah pakai albumen powder. Nah, jadi kalau kalian nonton nanti setelah video ini tayang, kalian boleh bereksperimen sendiri dengan bahan dasarnya itu tadi. Kalau gin tuh bebas lah, kalian punya apa aja boleh. Tapi kalau kalian punya ya Hendrik, katakan Hendrik ya itu lebih bagus. Mungkin rasanya lebih ngejual. Iya, rasanya lebih nampol lah. Lebih nampol. Nah, minuman ini minuman santai loh guys, bukan minuman kayak bukan. Minuman santai banget ya. Iya. Nah, di tempat lu sendiri minuman gini ada nggak? Ada. Laku keras gak? Tergantung sih bang. Kalau misalkan kayak party cewek-cewek atau lagi ngapain nih biasanya yang cowok ini dong Clover Club buat ini. Kadang-kadang juga yang cowok juga minum Clover Club. Oke. Tapi nggak masalah sih buat cowok ya. Gak masalah enak bang. juga ya. Kan balik lagi ke kita kayak sama yang gue bilang tadi yang di Cosmopolitan. Itu kan stereotipnya Cosmopolitan cewek nih. Ya kalau emang laki suka ya kenapa gitu. Iya. Tapi kan biasanya Indonesia itu kalau udah pink aja kayak cewek lu. Kayak cewek ya. Iya. Padahal Iya enggak, padahal kan mentionnya kan nggak kesana. Iya. Nggak semua pink itu kan cewek. Iya. Lu sendiri kan ada pingan daleman lu. Enggak lah, ya enggak, tapi kalau itu ya enggak lah bang. Nanti kalau dibuka, ya kok ini kan lu ini mau lu sendiri kan. Nggak mungkin. Itu aja tulisan podcast di belakang kita ini pink warnanya. Ya tapi kan itu mencerminkan ya kalau emang suka ya. Iya. Tapi pink-pinknya tuh ya oke lah. Iyalah. Ini oke sih kalau untuk di bar-bar kalian yang di rumah. Nah, kalau di rumah nggak punya gelas yang kayak gini, lu bisa pakai gelas biasa aja nggak apa-apa. old fashion. Nggak apa-apa. Kalau long? Long jangan lah. Long itu lu keterlaluan namanya. Gelas di mana, minuman di mana. Ya kan gunanya. Siapa tahu yang di rumah. Enggak yang kecil-kecil. Ini ukuran gelas martini kayaknya kalau nggak salah 9 oz deh sama ini. Sama emang. 9 oz. Sama. As long takaran minuman lu tuh 9 oz aja. Boleh. Waduh. Nikmat kan? Nikmat. Gimana sih cara lo mengapresiasi minuman seperti ini? Cara gue? Cara lo Pribadi gue nih? Pribadi gue. Cara mengapresiasi sebuah minuman adalah kamu menikmatinya. Dengan cara?
dengan cara ya udah santai, nggak rush. Ya. Kan tapi kebanyakan sekarang orang banyak kan kalau misalkan menikmati minuman koktail itu apa sih ini apa namanya? Anggaplah nih lu buka botol. Ya. Udah lu santai aja bang, santai. Lu nggak usah rush. Oke. Kalau Jadi misalkan benar-benar menikmatin banget. Bener-bener menikmati banget. Istilahnya minum koktailnya hampir sama kayak minum wine kan? Iya. Wine itu kan santai. Wine santai kan. Menikmatin banget. Menikmatin. Cari feel-nya Iya, dapat di mana. iya. Oke. Kalau lu minum kayak di kumur-kumur dulu biar lu ngerasain sournya lu dapet, Yes, betul. manisnya lu dapet, pahitnya lu dapet. Habis itu baru ditelen. Ya kalau lu pengen mabuk mah beda. Ya botol aja lah angkat. Iya. Kekep. Ya 5 botol aja lu kasih mabuk kan. Jangan bicara botol nanti ngeprank kayak waktu ini loh. itu malu parah, itu malu parah. Guys, kalau kalian tahu itu saya malu Kita parah cerita guys. di luar ini ya. Iya. Ya waktu itu kan orangnya bilang, Mas gue udah selesai minum. Enggak, lu ceritain dari awal. Nih gue di bar, duduk. Nih guys, ini kita di luar minuman ya. Ini Dwi ini duduk sama temennya kalau nggak salah ya, sama temennya. Gue itu lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba ada orang tamu bilang, manggil gue, Mas sini dong. Kenapa bang? Wah, gue udah kelar minumannya. Minuman ini gimana? Ih, bawa aja deh. Setelah gue bawa guys sampai di bar, gue kasihin Dwi, party kita minum. Baru mau tuang, orangnya balik lagi. Pak, minuman saya dong balikin. Akhir-akhirnya malu, kurang ajar bilang. Ngeprank banget itu. Iya Tuhan. Nah, lagi ke minuman. Okay. Klasik koktail yang lu tahu, bukan yang lu tahu. Lu nggak pernah tahu nih klasik koktail ini. Tiba-tiba ada tamu lu nih. Gue pengen klasik koktail ini bisa nih. Gimana lu cara nanggulanginnya? Ya itu, gue tanya dulu, Bapak mau yang ini? Oke, gue lihat dulu ingredient gue ada nggak? Ingredient sih yang paling penting. Nah, tapi kan lu nggak tahu nih secara story minuman ini apa aja ingredient. Tiba-tiba misalnya gue pengen minuman cincau dawet lah. Anggaplah cincau dawet ya. Cincau dawet. Gue lihat dulu bang, gue punya nggak cincaunya, gue punya nggak dawetnya. Kalau nggak Pak, saya nggak punya ini. Saya twist ke ini ya. Bapak coba dulu deh. Oke. Iya, Bapak coba dulu deh kalau enak, saya. Kalau enggak mungkin ada minuman yang lain yang Bapak suka, ya udah saya buatin. Berarti bartender tuh harus berimajinasi tinggi. Nah, kayak yang lu bilang kemarin kan kayak IQ harus tinggi. Ya memang sih, iya. Daya ingat harus daya tangkap. Tapi yang penting barang sih, Bang, seadanya di bar lu aja. Iya sih, benar. Tapi mungkin kebanyakan kayak orang nggak berani ngomong sama tamunya kan, lu perlu. Makanya yang di situ gue bilang lu harus deket dulu sama tamu lu, harus ngomong dulu sama tamu lu. Iya. Apa yang dia suka, spirit apa yang dia suka, taste note koktail dia kayak gimana, ataukah sour lah, bitter lah, atau fruity lah. Betul. Nah, tanya lu, Bapak suka yang lebih gimana? Manis. Oh, yaudah lu tinggal buatin yang koktail yang Tapi manis. dulu itu gue pernah yang lo bikin minuman apa namanya dari telur juga gin Oh, gin fizz. Yeah. Itu storynya apa sih? Lo bikin gin begitu? Gin fizz itu storynya sama aja sih bang. Sama. Itu klasik koktail apa bukan? Klasik koktail. Itu gin fizz. Iya. Gimlet, gin fizz, Clover Club, udah pada gin semua dah. Oh itu pakai gin, tapi tetap dia ada putih telur. Iya, kalau gin fizz itu ada putih telurnya. Oke. Untuk menciptakan foam. Itu pernah lo bawa lomba juga kalau nggak salah ya? Enggak. Lomba sih enggak. Kalau lomba tuh lo secara otodidak mempelajari suatu minuman yang akan buat pada saat itu ataupun lo udah belajar duluan? Makanya gue bilang kan bang, gue kalau lomba itu kebanyakan bartender kalau lomba dia tuh ngambil dari root dari klasik koktailnya itu ditwist lagi. Okay. Nah, contohnya yang kayak tadi old fashion kan harusnya simple sirup. Yes. Tapi gue pakein orange sakarum kan. Iya. Yeah, benar. Oke. Bisa gitu loh. Jadi lo harus tahu, oh ini memang ini kalau diganti ini bisa nggak? Makanya lo harus tahu rootnya dari klasik koktail itu dulu. Nanti kemana-kemana ya lo bakal gampang kok. Untuk nge-twist itu bakalan lo tambahin ini. Nanti presentasinya lo bakal jadiin kayak gini, bisa. Jadi yang di rumah bartender itu ternyata nggak segampang yang kalian pikiran, hanya buka botol bir segala macam itu semua orang bisa melakukan. Tapi IQ juga harus tinggi dan kalian harus cepat product knowledge ya, benar. Dan satu lagi mungkin kalian harus benar-benar pemikirannya cepat.
tamu minta apa kita langsung berpikir. Nggak mungkin dong kita delay dulu. Iya. Sekian menit tuh nggak mungkin. Itu Dan langsung lo kan. harus tahu produk apa yang lo jual sih. Ya, Behind your bar ya, kamu harus tahu. Berarti memang benar-benar nggak segampang yang orang-orang lihat guys. Di bar itu ada bar, ada kapten bar, Ada kapten bar, ada barback, ada ada bartender, ada server, ada bar supervisor, Bar supervisor. ada bar manager. Itu pasti ada tingkatan semua. Nggak segampang itu kalian langsung naik just ke bar manager, nggak mungkin ya. Kan harus dari bottom dulu. Bang. Ya, Kayak gue bilang kemarin minimal sebulan gue cuci gelas kan. dari kayak duit dulu tukang cuci gelas. Sebulan, oi. Tapi membawa keberkahan kan buat lo. Berkah. Berkah Proses kayak gue tahu semua gimana caranya untuk nge-take care tamu Ya. yang dia lagi mabok parah. Gue bisa nyetop kayak lo udah mabok nggak boleh minum. Itu gue udah tahu caranya. Oke, berarti Kalau misalkan dia masih enggak gue penting security kelar. berarti bartender itu dia punya rasa juga ya. Lo punya wewenang untuk menyetop orang kalau udah mabok. Udah mabok bener. Iya. Bukan hanya semata-mata lo cari revenue ya. Enggak, bukan semata-mata lo datang ke bar, minum, mabok, udah kelar. Enggak. Kalau lo emang udah ketahuan ngomongnya kayak gimana, kayak udah body language lo udah udah beda, bartender berhak untuk menyetop dia untuk minum. Nah, untuk old fashion ini sampai orang mabok tuh biasanya berapa gelas mereka? Kalau lo nanya seberapa gelas orang bisa mabok itu balik ke elunya sendiri. Oke, daya tahan tubuh ya. Daya tahan, imun. kekuatan lo Kekuatan untuk lo. untuk menerima alkohol itu, tapi bartender harus tetap concern untuk itu, Bang. Oh. Jadinya kalau nih Bapak udah kalau misalkan dia dari duduk tenang sampai udah joget-joget nggak jelas, apalagi kayak udah lo ngomongnya kemana-kemana, lo berhak nyetop. Kasih air putih. Tapi kalau tamunya maksa? Itu urusan beda. Itu bakalan bakalan ngomong dulu sama manajer gue. Nanti manajer gue yang ngurusin entah itu gimana cara yang ngetek ya. Oke. Tapi untuk penanganan pertama dari bartender, air putih dulu, bilangin lo udah minum banyak, lo harus stop. Syukur didengar, kalau enggak ya udah manajer Ya urusannya kita cuma di belakang bar aja. Iya. Nah, untuk minuman klasik koktail sendiri, kita bicara klasik koktail, kan dua ini kan termasuk dalam kategori klasik koktail kan. Klasik koktail yang menurut lu susah banget lo untuk pelajari itu apa? Klasik koktail yang menurut gue susah untuk gue pelajarin adalah klasik koktail yang nggak ada ingredientnya di bar gue. Udah. Iya. Makanya gue kan bilang tadi kalau Pertanyaan bodoh. nah, as long klasik koktail itu ada ingredientnya, Bang, lu bakalan gampang banget untuk ngebuatnya. Iya sih. Nah, lo harus belajar dulu. Nih kayak misalkan lu di bar nih, lu memang nggak menyediakan ini, ya udah diemin aja dulu. Yang bahan yang lu bisa buat dari sekian spirit dan likornya itu, liker-likernya itu, ya udah olah aja itu. Kelar. Selagi masih ada bahan dasar. Selagi masih ada bahan dasarnya itu bakalan gampang. Berarti gampang ya? Gampang. Sombong. Ya enggak sih? Kan selagi ada. Selagi ada. Bisa nggak lo bocorin salah satu, bukan menu yang ada di hotel lo ya? Yang dari lu sendiri nih, inspirasi lu sendiri, ada nggak sih yang lu bikin inspirasi nih? Nah ini minuman ini jadi atas inspirasi gua. Apa tuh? Ada sih. Yang kemarin gue sempet bawa di take over itu sama, makanya gue ganti dari itu, gue ngambilnya dari Bullfeather. Gue cuman ganti dari sirupnya dia pakai orange sakarum, udah kelar. Cuman gitu dong. Sesimpel itu, Bang, dan itu enak. Kalau minumannya sendiri nih nggak ada behind story-nya dari diri lo sendiri, pernah nggak lo buat? Pernah. Cerita ini nih tentang minuman, tentang diri lo misalnya nih. Kita nggak usah bicara tentang diri lo sendiri. Pernah nggak lo buat minuman itu? Pernah, tapi paling cuman buat teman-teman. Mabok dong, oke. Udah. Kelar tuh. Berarti yang lo buat itu behind story dari diri lo sendiri. Iya. Berarti Behind story capek lah. Apalah itu, iya. Oh gitu. Bisa jadi paten itu ya. Bisa kalau orang seneng banyak loh yang demen. Iya. Sama kayak gue kadang gue udah kepusingan ya. Ngasal aja gue. Ngasal kan. Yang penting lo mabok aja. Ya, lo Ini gue udah mabok. capek, lo minta aneh-aneh lagi. Kurang ajar emang kadang-kadang. Aduh, ini minuman dua ini aja Tipsi kan lo. tipsi dikit sih. Tipsi dikit. Tapi nggak terlalu banyak juga alkoholnya kan. Iya. Lo tadi pakai ginnya berapa? Ginnya buat 2 itu gue pakai 90, Bang. Berarti dia berapa kalau satu gelasnya? 145 dong. 145 ya? 45. Oh 45. Oke sih. Kalau mau party bisa slow bisa high dia ya? Iya, tergantung. Kalau misalkan Tergantung permintaan ya?
Terus kayak misalnya kalau ada orang datang ke bar Ya. lu, gue mau yang strong. Oke, selalu ada. Contoh nih Long Island strong. Tambah-tambahin. Iya. Tapi di situ lo harus pinter juga kayak lo ngelihat nih speed truck lo kayak ini gue udah tinggal dikit, ini gue tinggal segini. Ya. Lo harus pinter-pinter main di situ bang. Itu kan jatuh-jatuhnya ke cost juga. Tapi kenapa ya orang-orang khususnya di dunia hospitality Bali ini lebih kalau udah duduk di bar, kalau nggak Long Island, mojito, kalau nggak mojito pijit mojito, kenapa? Karena gini bang, Apa memang itu yang sesimpel itu kan mereka minta? kalau misalkan gue tarik garis besarnya, orang kita tidak mau untuk mencoba yang beda. Ya, padahal menu klasik koktail gue tuh kan lu tahu tuh. Nah, iya, gitu. iya. Tiba-tiba Makanya Long Island. karena memang dari preference awalnya atau mungkin dia ikut-ikutan teman atau mungkin biar pengen cepet mabok, Long Island aja udah. Tapi ada kok minuman lain di balik itu yang aslinya enak, lo nikmatin. Kalau lo emang suka, ya suka gitu. Oke. Makanya gue banyak banget yang kayak contoh nih, orang datang ke bar, teman-temannya pada ngorder Negroni kan. Dirinya terpaksa untuk juga ngorder Negroni. Padahal dia nggak suka. Iya. Lu bisa kok ngorder yang kayak yang emang lu suka walaupun itu kayak ini apaan sih nih minuman. Yang penting lu suka gitu. Iya benar-benar. Makanya kita buat orang-orang yang datang ke bar itu kayak lu harus tahu nih apa yang minuman lu suka walaupun kayak ya udah itu emang jarang didengar jarang dibuat oleh bartendernya, lu bilang aja. Saya suka ini Pak. Coba dong buatin ya kalau bisa. Pasti dibuatin kalau emang udah ada ingredient. Namanya orang bar itu kan apa permintaan tamu. Itu dia akan sebisa mungkin dia akan lakukan dan dia akan buat minuman dia itu. akan buat. Makanya gue sering nanya kan kalau Bapak saya mau minum ini dong. Koktail yang ini kalau misalnya gue lihat kan dari dia ngeliat menu. Ya. Ini enak nggak? Kalau dia udah nanya ini enak, dia berarti ragu dengan dirinya dan dengan ini gue dong. Kayak makanya gue bilang, Bapak ini taste minumannya kayak gini. Bapak suka nggak? Kalau misalkan Bapak taste minuman Bapak kayak gimana deh? Kalau misalkan Bapak suka manis, saya buatin yang manis. Kalau Bapak suka yang lebih asam, saya buatin yang lebih asam. Kalau yang strong, ya udah saya tambahin. Jadi masih tergantung tamu juga mau apa. Iya, tergantung tamunya. Berarti pintar-pintar kita ngolah aja. Pinter, iya. Makanya gue bilang kalau lu kerja di hospitality, yang penting lu tahu tamu lu. Ajak ngomong dulu, greeting dulu, komunikasi. Iya, komunikasi yang paling penting. Ini dia yang buat, dia ngabisin loh. Enak banget. Gila lu. Gelasnya aja lu minum kali ya. Gua aja masih banyak. Tapi enak banget guys, bener. Ini telur itu nggak amis dan rasa buahnya masih, ginnya pun masih terasa banget. Masih, apalagi kalau ginnya kalian pakai Hendrik. Hendrik bisa. Yang sekelas-kelas Hendrik lu lebih bisa. Ada tuh satu lagi minuman klasik koktail. Apa ya? Gue lupa dah. Yang warnanya agak kebiru-biruan, pakai coconut. Kebiruan kayak gitu kan. Gue aja mah mikir. Lupa gue. Saking banyaknya biru-biruan coconut. Aduh lupa gue. Ada pokoknya. Sering banget orang minta itu. Kebiru-biruan pakai coconut. Nah iya loh. Mikir loh. Gue aja gak tahu. Dia pakai beru kakao juga. Pakai nanas. Nanas itu apa sebutannya gue lupa. Kebiruan pakai nanas, pineapple. Iya pakai pineapple. Long drink atau apa nih? Enggak, ini dong. Pakai rock glass. Kebiru. Illusion mah hijau bang, ya Allah. Melon. Oh bukannya biru ya? Kan dia pakai beru kakao kan? Pakai ini melon liquor ya Allah. Oh iya melon liquor. Tuhan. Maaf guys, bukan saya tipsi ya guys, saya lupa. itu mah illusion. Vodka, pineapple, sama melon liquor. Kalau lo mau lebih creamy, lo tambahin santan. Kalau susu? Susu boleh-boleh aja. Kalau di tempat gua itu bisa pakai susu tapi kuantitinya dikit. Karena memang kayak untuk nyari rasa creamy-nya aja kan. Oh biar dapat creamy-nya. Itu klasik koktail kan mas? Itu masuk Illusion masuk dalam kategori klasik koktail. Itu banyak banget guys yang di rumah mungkin kalau kalian pernah nongkrong di bar di mana aja pasti
Ada salah satu Illusion minuman. Illusion dong satu. Illusion dong. Lu kenapa sih ilusi hidup lu? Illusion. Tapi yang kalau commonnya orang-orang kalau gue datang ke bar tuh kayak anak-anak dugem gitu. Long Island. Iya, Long Island. Pokoknya Long Island Illusion. Paling mentok dia nggak bisa ngomong apa-apa. Vodka pakai urin. Iya. Vodka orin. Vodka urin. Sebutan gua dulu obeng. Obeng screwdriver. Obeng screwdriver itu gua nggak tahu tuh dari mana inspirasi orang-orang tuh bilang itu obeng. Karena dulu kalau Screwdriver. dari cerita-cerita dari dulunya itu katanya penemunya ini ngaduknya pakai obeng, Bang. Karatan dong, bro. Enggak ya, tapi yang enggak karatan juga lah kayak. Jorok dong. Diaduknya pakai obeng. Sekarang pakai strainer kan duknya. Sekarang mau pakai long bar spoon. Long bar spoon. Berarti namanya bukan obeng dong. Long bar. boleh. Iya. Sekarang lo pikir deh kalau orang ngaduk itu pakai obeng, Pak itu obeng apaan? Iya sih. Walaupun lu bilang ini obeng baru, hygiene. Enggak, tapi mungkin bisa diterapkan di bar lu, Bang. Kayak lebih autentik. Ini screwdriver lu ngaduknya. Oh gila lo. Jangan. Kenapa diaduk pakai obeng? Biar lebih autentik. Abis itu obengnya diambil sama engineering buat ngencengin bau. Kapok tamu minum begitu gila. Yaudah satu doang, Bang. Oh, jadi lo tahu ceritanya itu ya, obeng itu ya? Behind story-nya? Sedikit tidaknya gue tahu, makanya kayak yang gue kemarin bilang, product knowledge lo harus tahu, story behind di cocktail itu lo harus tahu, Bang. Nah, brand itu juga lo harus tahu. Selain behind story yang dari kita sebutin tadi, kayak Long Island, Illusion, Old Fashion, sama ini apa namanya? Clover Club. Apalagi yang lo tahu behind story-nya? Ini apa namanya? Kayak Mojito tadi. Mojito, ya. ya. Dibawain dengan para pekerja kan. Ya pekerja mungkin yang penjajah zaman dulunya nih. Iya. Lagi sakit gitu, mungkin sakit. Demam. Iya, demam. Boleh. Demam atau enggak apa gitu. Aku punya jamu nih. Ramuannya cuman sugar cane atau enggak gula, yang lebih sekarang gula, lime sama ini mint leaf. Mint leaf. Iya. Bukan mungkin kemungkinan ada yang minum, wah ini enak. Aduh, aku bawa alkohol nih, kita campurin alkohol gimana ya? Iya. Coba-coba. Coba-coba. Kalau kalian di rumah nggak tahu mint leaf itu apa, adalah daun mint. Kalau nggak tahu mint leaf itu daun mint namanya. Daun mint itu banyak banget di supermarket banyak. Supermarket, dataran tinggi lah dia tumbuh ya, Bang. Dataran tinggi. Dataran tinggi lah dia tumbuh. Berarti di rumah gue bisa tumbuh dong. Kan tinggi. Oh iya. Di atas genteng. Itu mah bedanya. Itu karena rumah lu ya tingkat. Ih, enggak lah. Enggak, rumah gue enggak tingkat. Gue aminin. Amin, makasih lu aminannya. Iya. Gak modal. Kayak Deddy Kobuser gitu. minta rokok orang gak apa-apa lu ini. Baik-baik aja. Boleh. Boleh ya? Boleh. Wih, waduh, gua spektakuler banget nih dengan hadirnya lu di sini. Gimana sih buka rokok lu nih, gue bingung. Buka dong. Ya Allah. Maaf, rokok gue 2 lapis soalnya. Mau guys, rokok aja kayak apaan tahu nih 2 lapis. Gue simpen dulu sini. Kan biar lebih menjaga ini, Bang, Iya. taste-nya. Iya. Biar lebih menjaga gitu makanya. Guys, terima kasih banyak untuk Dwi. Pribadi saya apresiasi dia sangat setinggi-tingginya. Makasih banget udah datang guys kedua kalinya ini. Baru kali ini satu tamu gondong 2 kali podcast karena gua rasa untuk mengedukasi orang gak banyak. Bukan di hanya mana gue juga bisa sharingkan pengalaman. Yes, betul. Knowledge walaupun tidak seberapa. Ya, tapi mohon maaf bila mana ada bartender senior yang nonton jangan dihujat. Karena kita di sini sama-sama belajar. Mungkin kita ada kesalahan. Please komen dan subscribe channel YouTube Jaan Bali. Ada podcast with Jaan sama Dwi. Ya, Wi jangan kapok lah kalau gue panggil lagi buat di luar minuman lah kita ngobrol lah. Bosan gak lo ngobrol masalah minuman terus? Enggak sih. Karena emang kayak udah kan society-nya bartender udah kalau nggak minum ngapain lagi, Bang. Oke guys, Dwi Instagramnya masih yang lama. Apaan Wi? Nanti kita MD Dwi Cahyadi Putranta. Kalau kalian pengen nanya-nanya lebih jelas, lebih detail lagi, boleh kalian follow Instagramnya dia. Boleh. Dan jangan lupa Wi, subscribe channel YouTube-nya Jaan Bali. Ada podcast with Jaan. Hari ini bintang tamunya Dwi dari hospitality, yaitu dunia bartender. Wi, terima kasih banyak. Gue yang thank you, Bang. Ya. Gue yang thank you sekali lagi. Selamat malam guys, terima kasih. Thank you. Nanti kita lanjut lagi, thank you.